Jejak peninggalan Islam di Kabupaten Garut banyak ditemukan di sejumlah lokasi. Salah satunya terdapat di kawasan Kompleks Situ Cangkuang, Kampung Pulo, Desa Cangkuang, Kecamatan Leles. Kampung Pulo berada di Pulau Panjang yang dikelilingi oleh situ atau danau seluas 25 hektar yang dikenal sebagai Situ Cangkuang. Sejarah pendirian Kampung Pulo dimulai saat kedatangan Arif Muhammad yang disebut oleh warga sekitar sebagai Eyang Mbah Dalem Arif Muhammad ke wilayah ini untuk menyebarkan agama Islam. Kala itu, Arif Muhammad mendirikan pesantren di wilayah Kertarahayu yang telah lebih dulu dihuni oleh penduduk yang memeluk agama Hindu sejak abad ke-8. Keberadaan pengaruh Hindu di lokasi yang menjadi cikal bakal Kampung Pulo tersebut tampak pada peninggalan berupa Candi Cangkuang. Kebetulan Kampung Pulo ini bersumber dari satu keturunan, yaitu dari Mbah Dalem Arif Muhammad. Yang mana Mbah Dalem Arif Muhammad itu, beliau adalah salah satu tokoh sentral penyebar agama Islam di Kampung Pulo dan sekitarnya. Nah, beliau seorang panglima perang di Kerajaan Mataram, yaitu Mataram Islam, yang saat itu rajanya Sultan Agung. Nah, waktu itu disuruh oleh Sultan Agung untuk menyerang tentara POC ke Batavia. Namun pada saat penyerangan, beliau itu mendapatkan kalahan. Sehingga beliau tidak mau kembali ke Mataram. Dengan alasan, satu, kalau dia kembali ke Mataram, takut dibunuh oleh Sultan Agung karena kalah. Yang kedua, malu sama rakyat Mataram. Sehingga beliau memutuskan mencari tempat persembunyian yang aman. Singkat cerita sampai di sini. Nah, pada saat sampai di sini, penduduk di sini sudah menganut ajaran animisme, dinamisme Hindu. Tapi dengan pendekatan dengan budaya, momentum akulturasi Islam, sehingga Islam dapat diterima oleh masyarakat Kampung Pulo dan sekitarnya. Keberadaan situs agama Hindu dan Islam dalam satu lokasi ini berhasil menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke lokasi yang buka setiap hari mulai pukul 7 hingga pukul 5 sore ini. Untuk bisa menjangkau Kampung Pulo dan situs Candi Cangkuang yang kini telah menjadi cagar budaya sekaligus objek wisata andalan masyarakat Garut ini, pengunjung harus menyeberangi danau menuju Pulau Panjang menggunakan rakit selama sekitar 10 hingga 15 menit. Di pulau ini, pengunjung bisa menikmati keindahan Candi Cangkuang sambil berziarah ke makam Arif Muhammad. Pemandangannya cukup bagus juga. Iya sih, banyak spot foto gitu buat lagi. Sama mungkin ada sejarah-sejarah yang bisa kita tahu untuk membanggakan di tour gitu, membanggakan daerah kita gitu. Almarhum Mbah Dalem Arif Muhammad, ya sebagai katanya sebagai penyebar agama Islam di sini. Keberadaan makam dari Mbah Dalem Arif Muhammad yang berdekatan dengan Candi Cangkuang ternyata memiliki makna filosofis tersendiri yang memberikan gambaran bagaimana kerukunan antar umat beragama masih terus dijaga di Kampung Pulo. Selain itu, memang akulturasi budaya menjadi cara jitu dari Mbah Dalem Arif Muhammad dalam menyebarkan agama Islam kepada warga sekitar. Di pulau seluas 7 hektar ini juga tersimpan beragam naskah kuno agama Islam yang diperkirakan berasal dari abad ke-17. Koleksi naskah-naskah tersebut terdiri dari nahwu, syorof, fikih, doa-doa, hingga naskah pidato Hari Idul Fitri dan Idul Adha serta Al-Quran. Naskah-naskah yang mayoritas terbuat dari kulit pohon kayu itu tersimpan rapi di Museum Candi Cangkuang. Pengelola rutin merawat dan membersihkan koleksi manuskrip kuno yang didapatkan dari rumah-rumah penduduk Candi Cangkuang yang merupakan keturunan langsung dari Mbah Dalem Arif Muhammad tersebut setiap bulannya. Koleksi manuskrip kuno bertuliskan huruf Arab peninggalan dari Mbah Dalem Arif Muhammad menjadi salah satu bukti bahwa memang telah terjadi penyebaran agama Islam di Kampung Pulo kepada penduduknya yang dulunya telah memeluk agama Hindu. Sejarawan sekaligus Profesor Filologi Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Oman Fatur Rahman menyebut, Garut sesungguhnya merupakan rangkaian penting dari perkembangan Islam di wilayah Periangan yang kala itu penduduknya sebagian besar telah memeluk agama Hindu.
Itulah mengapa tokoh-tokoh penyebaran agama Islam di Priangan kerap menggunakan akulturasi budaya sebagai cara jitu untuk menarik minat masyarakat tertarik memeluk agama Islam. Jadi ini sebetulnya satu rangkaian ya. Garut ini bagian dari apa yang saya ceritakan tentang perkembangan Islam di daerah Priangan, dan saya selalu menyebut salah satu lokus tokohnya itu adalah Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Melalui berbagai tarekatnya ya, baik Satariyah maupun kemudian Naqsabandiyah gitu. Candi yang ada di Cangkuang itu berdasarkan beberapa penelitian para arkeolog tentu saja yang kita baca begitu ya, memang itu kan menggambarkan peninggalan masa Hindu-Buddha pada abad sebelumnya gitu, yang awal banget itu abad ke-7, 8 saya kira itu, ketika kerajaan-kerajaan yang tadi saya sebut itu berjaya begitu. Nah, memang kelebihannya, nah ini saya kira Garut dan dan wilayah-wilayah lain di Nusantara, kelebihannya adalah bahwa ketika Islam itu masuk, itu tidak serta-merta Islam yang dibawa, nilai-nilai Islam itu kemudian menghancurkan budaya lain, artefak lain, situs lain, termasuk candi-candinya. Nah, mengapa? Ini saya kira sebabnya itu karena nuansa Islam yang dibawa termasuk ke Garut oleh para ulama yang membawa itu bercorak sufistis gitu, tasawuf. Jadi lebih mengembangkan aspek spiritualitasnya, bukan pada aspek lahir misalnya bahwa oh ini bukan tempat ibadah muslim kemudian harus dihancurkan, tidak begitu. Nah, itu mengapa kita melihat di Kampung Pulo misalnya gitu ya, yang sekarang saya kira menjadi bagian cagar budaya itu, di komplek Candi Cangkuang, itu memang menggambarkan itu tadi transisi tadi itu. Selain naskah-naskah kuno, keberadaan makam Mbah Dalem Arif Muhammad serta sejumlah makam pengikutnya, penyebaran Islam di wilayah ini pada abad ke-17 juga dibuktikan dengan adanya rumah adat Kampung Pulo. Rumah adat Kampung Pulo juga merupakan peninggalan Mbah Dalem Arif Muhammad. Sejak awal berdiri, kampung adat ini hanya memiliki sedikit bangunan. Hal ini berkaitan erat dengan jumlah keturunan dari Mbah Dalem Arif Muhammad. Hingga saat ini, masyarakat di Kampung Pulo masih memegang teguh adat istiadat dan menghindari sejumlah pantangan, mulai dari tidak boleh berziarah pada Selasa dan Rabu. Kemudian, dalam satu rumah tidak diperbolehkan ada 2 kepala keluarga yang menetap, hingga tidak boleh membangun rumah yang beratap jurei dan berbentuk prisma, tidak boleh memukul gong besar, dan tidak boleh menyimpan hewan peliharaan berkaki 4 berukuran besar seperti sapi, kerbau, dan kambing. Berdasarkan kepercayaan setempat, bila ada warga yang melanggar salah satu aturan itu, akan terjadi malapetaka bagi masyarakat Kampung Adat Pulo. Di Kampung Pulo hanya terdapat 6 buah bangunan rumah sesuai dengan jumlah putri dari Mbah Dalem Arif Muhammad dan 1 bangunan masjid yang menjadi simbol dari anak laki-laki Mbah Dalem Arif Muhammad yang telah meninggal dunia sejak masa kecil. Warga dari Kampung Pulo masih mempertahankan kearifan lokal. Berkunjung ke sini tentu saja bisa menjadi pilihan wisata religi yang bisa dilakukan baik itu di bulan Ramadan atau mengisi waktu liburan. Sufiani Tanjung, Ariel Asmoro, Garut, Jawa Barat.